Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Maupura dengan NIM 932111819. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam kelas B. Di sini saya akan membahas tentang 5 teori atau pemikiran dari cendekiawan modern Islam beserta relevansinya dalam kehidupan masa kini. Yang pertama adalah teori dari Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah Ibnu Taimiyah, yang ketiga adalah Muhammad Abduh, yang keempat Mustafa Kemal Atatürk, dan yang kelima Fazlur Rahman. Yang pertama adalah teori dari Imam Al-Ghazali, yaitu sinergi filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil. Menurut Imam Al-Ghazali, filsafat dan agama memang saling terkait satu sama lain. Karena seorang filosof tentunya harus tetap memperhatikan koridor syariat agama. Adapun salah satu tujuan berfilsafat adalah untuk mengkontekstualisasikan ajaran syariat agama sesuai perkembangan zaman. Imam Al-Ghazali memiliki tren untuk membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang memuat kaidah atau prinsip keislaman untuk mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, untuk meminimalisir penyakit-penyakit hati agar dapat menjadi insan kamil. Salah satu unsur utama pembentuk insan kamil adalah akhlak dan karakter. Ada beberapa metode yang sering kita temui dan dapat diterapkan untuk menanamkan pendidikan karakter. Yang pertama adalah keteladanan, yakni meneladani tokoh sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah nasihat atau ibrah. Yang ketiga adalah berkisah atau bercerita tentang kisah-kisah yang menunjukkan nilai-nilai budi pekerti. Dan yang keempat, drill atau pembiasaan yang baik-baik. Dan untuk relevansinya sendiri bisa dengan bercerita kisah-kisah keteladanan Nabi. Yang kedua adalah pemikiran Ibnu Taimiyah, yaitu pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan Hadis, atau yang sering dikenal dengan istilah pendidikan Qurani. Ibnu Taimiyah adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang keagamaan. Secara sosiohistoris, latar belakang pemikiran beliau adalah kondisi masyarakat Islam pada zamannya yang cenderung bertaklid buta, jumud, dan lebih berfokus pada hasil pemikiran ulama terdahulu tanpa mengkritisi hasil, mengetahui proses, dan mengetahui rujukan referensi yang digunakan. Hal ini menimbulkan pergeseran dan kebekuan pemikiran atau stagnansi keilmuan. Prinsip yang digunakan Ibnu Taimiyah adalah reformulasi pendidikan Islam, yakni pendidikan yang masih dikembangkan berdasarkan landasan filosofisnya, yaitu berbasis Al-Quran dan Hadis. Jadi bagaimana konsep pendidikan Islam yang ideal? Nah, konsep pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang tidak hanya difahami secara tekstual pada ranah kognitif saja, namun harus mampu memaknai keilmuan Islam secara komprehensif dan integral, sehingga mampu menjadikan insan yang dapat mengembangkan potensi keilmuan dan fitrah manusia sebagai makhluk Allah serta khalifah di bumi. Lalu bagaimana relevansinya pada dunia pendidikan saat ini? Nah, khususnya di Indonesia yang sudah beberapa tahun ini menggunakan konsep kurikulum 2013 atau K13. Itu juga termasuk relevansi dari pemikiran Ibnu Taimiyah. Yang ketiga adalah pemikiran dari Muhammad Abduh, yaitu ijtihad dan modernisasi pendidikan Islam. Muhammad Abduh adalah seorang pembaharu muslim yang sangat kental dengan aliran progresivisme. Muhammad Abduh juga dikenal sebagai bapak pembaharu di bidang ijtihad karena mempopulerkan keseimbangan kurikulum pendidikan Islam. Jadi bukan hanya wajib mempelajari ilmu agama saja, namun juga mempelajari ilmu-ilmu sains, teknologi, dan ilmu alat lainnya agar dapat tercapai progres atau tujuan dari keilmuan yang seimbang.
pemikiran beliau dalam salah satu karyanya, Risalatut Tauhid, bahwasanya ketauhidan memang harus didukung dengan fakta-fakta ilmiah agar dapat dimaknai secara utuh serta mampu semakin memperkuat keimanan seseorang makhluk kepada sang Kholiknya dan menunjukkan cara bersikap kepada sesama makhluk. Beberapa referensi yang kita temui terkait pemikiran Muhammad Abduh memang seringkali menyuguhkan 4 hal inti muatan kurikulum pendidikan Islam, yakni yang pertama akidah Islam, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak, dan yang keempat adalah sejarah peradaban manusia. Pembaharuan terkait metode pembelajaran yakni lebih kepada metode pemahaman konsep, dialog, dan tanya jawab agar mampu memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan kreativitas, pemikiran, dan wawasan serta memberi atensi positif dan membangun komunikasi yang lebih baik. Sebagaimana yang telah didiskusikan terkait relevansi pemikiran Muhammad Abduh dengan konsep pendidikan Islam kekinian di masa di mana semakin bermunculan lembaga pendidikan yang mengkategorikan pendidikan Islam sesuai dengan cita-cita peserta didik. Contohnya adalah Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK yang menyuguhkan berbagai ilmu spesifik pada profesi cita-cita peserta didik. Selain itu ada pesantren sains di Jombang yang juga menyeimbangkan pendidikan Islam dengan ilmu sains dan teknologi. Yang keempat adalah pemikiran dari Mustafa Kemal Atatürk antara sekularisme Islam dan westernisasi. Mustafa Kemal Atatürk adalah seorang pembaharu di negara Turki yang membawa Turki pada kemajuan peradaban yang sangat pesat karena pemikiran-pemikirannya yang berkiblat pada kemajuan peradaban barat dari segala sisi kehidupan, baik sistem pemerintahan, kenegaraan, dan sebagainya, atau yang disebut dengan westernisasi. Selain itu, Mustafa Kemal juga merupakan sosok yang menjadikan paham sekularisme dalam agama, utamanya Islam, di mana beberapa sumber mengatakan bahwa ia menghapus segala hukum syariat Islam yang berlaku di Turki dan menggantinya dengan hukum negara, menyamaratakan bagian dalam pewarisan, melegalkan kebebasan, dan sebagainya. Tentunya hal ini memicu dedikasi moral karena hilangnya ikatan moral yang diajarkan dan ditanamkan oleh nilai-nilai agama. Yang terakhir adalah pemikiran dari Fazlur Rahman, yaitu membuka pintu ijtihad. Pada masa itu, pemikiran intelektual dan kajian keilmuan Islam mulai menutup diri dari pembaharuan yang bersifat dinamis. Karenanya banyak sekali fatwa-fatwa yang muncul untuk menutup pintu ijtihad. Dari sinilah Fazlur Rahman mulai menggaungkan dibukanya kembali pintu ijtihad. Beliau melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam akan selalu berkembang dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, bagi Fazlur Rahman sangat perlu dengan adanya istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum yang tentunya bersumber dari dalil nakli, Al-Quran dan hadis, kemudian diolah dengan dalil akli dan disesuaikan dengan kondisi sosiokultural yang terjadi pada masa dan letak geografis suatu wilayah. Jadi dinamika hukum harus tetap dilaksanakan saja, sebab problematika umat Islam pasti akan memiliki atau akan semakin luas dan berkembang. Fazlur Rahman memiliki konsep teori double movement karena ada pergerakan maju dan pergerakan mundur. Pergerakan mundur di sini maksudnya adalah ketika ada suatu problem yang terjadi pada era kontemporer ini, kemudian menariknya menuju ke belakang pada setting situasi, kondisi, dan pada di mana ayat Al-Quran yang relevan dengan problem ini dengan mengecek asbabun nuzulnya atau hadis relevan dengan mengecek asbabul wurudnya.
Pergerakan maju maksudnya adalah tindak lanjut dari refleksi asbabun nuzul ayat Al-Quran atau asbabul wurud suatu hadis yang relevan tersebut pada problem masa kini. Contoh relevan dari teori Fazlur Rahman terkait fitrah atau potensi manusia, salah satunya dengan pemaksimalan pengembangan potensi diri mahasiswa pada pembelajaran di masa pandemi bisa menggunakan banyak metode pengembangan. Salah satunya adalah metode double movement atau gerakan ganda, yaitu aktifnya dosen pada mahasiswa dan gerakan dari mahasiswa ke dosen. Sekian penjelasan kami tentang 5 teori dari cendekiawan modern Islam beserta relevansinya. Semoga bermanfaat. Atas kurang lebihnya